Shalom, salam sejahtera untuk seluruh saudara dan saudariku, umat-umat Tuhan. Dimanapun Anda berada saat ini, saya percaya semua kita dalam keadaan baik, karena kasih Tuhan terus melimpah, perhatian Tuhan terus dinyatakan kepada kita yang dikasihinya. Saudaraku, yang terkasih, saya Pendeta Royman Marpaung kembali akan menyampaikan firman Tuhan kepada kita. Kelanjutan dari firman Tuhan di hari yang lalu yang saya sampaikan kepada kita dengan tema Rumah Bapa. Saudaraku, biarlah gairah akan sorga, gairah akan tempat kediaman Tuhan, akan rumah Bapa, menggerakkan setiap sikap kita, perbuatan, perkataan kita, untuk kita boleh terus hidup dalam kehendak Tuhan. Saudaraku, sekalipun ada tantangan berat yang kita alami, ketika berkelimpahan, ketika berkekurangan, ketika kita kenyang, ketika kita lapar, kita mampu melakukan kehendak Tuhan, memuliakan Dia dalam segala hal. Itu yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam kitab Yohanes 14 ayat pertama. Kita sudah sering dengar firman Tuhan ini. Yesus berkata, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Ini yang dijanjikan oleh Yesus kepada murid-murid. Yesus tahu banyak hal, banyak penderitaan yang akan dialami oleh murid-murid, maka Ia menjanjikan sorga. Bukan kenyamanan, bukan harta duniawi, bukan uang, bukan jabatan yang Ia janjikan kepada murid-murid, tetapi tempat kediaman Tuhan. Inilah yang menjadi pengharapan yang aman dan kuat bagi jiwa kita. Aman dan kuat, tidak seperti yang lain-lain. Ya, uang, jabatan, kemuliaan, sesuatu yang gampang berubah, tapi tempat kediaman Tuhan, firman Allah berkata, tidak bergoncang untuk selama-lamanya. Ini juga yang menggerakkan Raja Daud. Ya, Daud dalam pergumulan hidupnya, dalam tantangan berat yang ia alami, ada kerinduan Raja Daud terhadap tempat kediaman Tuhan. Sehingga ya, Raja Daud berhasil untuk menguatkan dirinya. Karena ya, hidup kita di bumi ini, kita tidak bisa berharap untuk orang lain yang membahagiakan kita. Bapak Ibu Saudaraku, istri mungkin terbatas, suami, keluarga, orang-orang dekat kita sangat terbatas untuk menggerakkan, memberi semangat yang baru bagi kita. Kita boleh melihat bagaimana Raja Daud dalam kitab Mazmur 43. Ya, saya bacakan dari ayat yang kelima dulu, Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana Raja Daud ya memberi semangat kepada dirinya. Ya, saya bacakan bagi kita Mazmur 43 ayat yang kelima, demikian. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ini ungkapan Raja Daud, ya, memberi semangat kepada dirinya, karena ia sedang mengalami keletihan, ia mengalami ya kegelisahan, sehingga ia berkata, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ini ungkapan Raja Daud. Dan kalau kita melihat dari ayat yang ketiga dan ayat keempat, ini dimulai ketika Raja Daud merindukan tempat kediaman Tuhan. Merindukan tempat kediaman Tuhan. Dikatakan di sini, saya baca dari ayat ketiga, suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Maka aku dapat pergi ke mesbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allah. Nah, ini ungkapan dari Raja Daud. Ya, suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus, ke tempat kediaman. Pengharapan akan tempat kediaman Tuhan, pengharapan akan surga, seharusnya inilah yang harus menggerakkan kita. Tidak salah kita memiliki berkat-berkat jasmani, tapi saudaraku ingat, pada hari kemurkaan, harta tidaklah berguna. Ya, maka mari kita kelola semua yang ada, ya, baik juga
ya keuangan kita manfaatkan sebaik-baiknya karena berhubungan dengan surga. Ya, kita kelola dengan baik, semua kita serahkan ke dalam ya maksud dan tujuan Tuhan, supaya di dalamnya kita diarahkan untuk menerima sesuatu yang tidak layu, yang tidak binasa, yang tidak dapat cemar, yang tersimpan di surga bagi kita. Inilah harapan, ya, inilah janji yang sesungguhnya yang diberikan Tuhan kepada kita, untuk kita mampu menjalani hidup dengan baik, dengan normal di bumi ini, sekalipun ada masa-masa yang sukar, ada tantangan hidup, seperti yang dialami oleh murid-murid, seperti yang dialami oleh Raja Daud. Dalam kesukaran ia berkata, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah. Ya, kita tidak selamanya di bumi ini. Ya, kita bagaikan menunggu giliran jaga malam. Memang tidak semua yang mati, ada nanti yang dipersiapkan hidup, ya, menanti waktu Tuhan datang kali yang kedua. Tapi mari, ya, selagi masih ada kesempatan, biarlah gairah akan surga menggerakkan kita, untuk kita mampu mengikut Tuhan dengan benar, sekalipun hidup kita tidak sebahagia, tidak sebaik ya orang lain, namun di dalamnya kita bersungguh-sungguh untuk terus menyenangkan hati Tuhan. Nah, ini juga yang saudaraku ya ditulis oleh penulis Ibrani pasal yang ke-12. Ya, gairah akan surga menggerakkan kita untuk kita mampu bersyukur dalam segala hal. Ibrani 12 saya bacakan bagi kita. Ibrani 12 ayat yang ke-28. Demikian, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ini gairah surga, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ya, segala sesuatu akan bergoncang, ya, akan bergoncang. Yang di bumi ini akan bergoncang, dan Petrus berkata, ya, bumi dan segala unsur-unsurnya akan hangus, akan lenyap. Ya. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, pengharapan akan surga, ya, patutlah kita tidak memiliki ketakutan seperti orang-orang lain yang tidak percaya, takut akan hidupnya. Ya, kalau memang sudah Tuhan izinkan untuk hidup kita berakhir, ya, itu tidak masalah, saudaraku, karena kematian bukanlah akhir dari segala-galanya. Maka Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Mati adalah keuntungan. Karena apa? Paulus menyadari ada sesuatu yang sangat baik, yang sempurna, yang disediakan Tuhan bagi kita. Itulah sorga, langit baru, bumi yang baru. Di sana tidak ada air mata. Kita hidup bersama dengan Tuhan dalam kemuliaan untuk selama-lamanya. Saudaraku yang terkasih, ya, mari selagi masih ada kesempatan, ya, dalam kehidupan yang sederhana sekalipun, marilah hidup bersungguh-sungguh di dalam Tuhan, untuk hidup kita terus dibawa dan hati kita semakin diteguhkan oleh Tuhan untuk mencapai apa yang Tuhan rindukan. Keselamatan yang Ia berikan adalah keselamatan yang sempurna, dan ada tempat yang disediakan Tuhan bagi kita, tempat kekekalan. Itulah surga, itulah rumah Bapa. Tetaplah bersemangat, jalani kehidupan dengan baik, hiduplah memuliakan Tuhan di sepanjang hari ini. Demikian firman Tuhan, salam sejahtera bagi kita. Tuhan Yesus yang memberkati. Shalom.